Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, puji rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama belajar bersama ekonomi untuk kelas 11. Ya, kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tentang pendapatan nasional. Betul. Ya, mengingat kembali. Nah, kemarin itu tentang pendapatan nasional itu apa? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk apa? Untuk memproduksi barang dan jasa. Ini. Nah, dalam satu tahun pendapatan nasional dihitung dari dalam satu tahun. Nah, pendapatan nasional ini merupakan salah satu indikator. Indikator itu apa? Tolak ukur, betul, untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, tujuan penghitungan pendapatan nasional ini nanti kita akan menghitung pendapatan nasional. Ini. Terus selanjutnya manfaat mempelajari pendapatan nasional. Satu, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Apakah mengalami kemajuan, apakah tetap, atau bahkan mengalami kemunduran. Itu bisa diketahui dengan pendapatan nasional suatu negara. Dan tiga, mengetahui tingkat kemampuan suatu masyarakat. Terus yang selanjutnya, untuk membandingkan perekonomian antar negara. Membandingkan negara maju dengan mereka berkembang. Terus yang selanjutnya terakhir, ini sebagai manfaat dari mempelajari pendapatan nasional sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian masyarakat. Ini ada. Jadi, selanjutnya, untuk metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Sekarang pertama adalah pendekatan produksi atau disebut juga dengan pendekatan output. Nah, pendekatan produksi atau pendekatan output itu apa? Besarnya pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produktif lapangan usaha di suatu negara dalam perekonomian, terutama selama 1 tahun. Nah, rumusnya ini. Rumusnya itu NT sama dengan N0 min NI. Nah, NI itu national income atau pendapatan nasional. Nih. Ada beberapa komponen pendapatan nasional menurut berdasarkan pendekatan produksi, yaitu ada pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi bangunan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lain. Ini adalah merupakan 9 komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi. Terus pendapatan yang kedua apa? Iya, betul. Pendapatan yang kedua adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Dengan pendekatan pendapatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan semua pendapatan nasional dari masing-masing pemilik faktor produksi suatu negara. Di mana NI tadi apa? National income. Itu W plus E plus R plus V. W itu adalah wage, itu upah. E interest atau bunga. R itu rent atau sewa. V itu adalah profit atau laba atau keuntungan. Nah, selanjutnya adalah komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan ini ada 5 komponen, yaitu kompensasi untuk pekerja. Kompensasi untuk pekerja itu apa? Ya, kita lanjutkan kembali untuk komponen
pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Ini sudah tadi kita bahas. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini, pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi. Nah, menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi. Apa saja itu? Yaitu consumption atau konsumsi rumah tangga, investasi pengeluaran dengan perusahaan, pengeluaran pemerintah atau government expenditure, dikurangi ekspor dan impor. Ini adalah rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran CIGX-M. Oke, selanjutnya komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran ini tadi saya sebutkan tadi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga apa tadi? C. Pengeluaran pemerintah apa tadi? G. Pembentukan modal atau tadi? I. Ekspor tadi ada? X. Nah, ini ringkasan pendapatan cara menghitung pendapatan nasional. Jadi NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal. GNP sama dengan GDP plus pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya. Terus PI sama dengan NNI tambah transfer of payment, ya, tambah transfer of payment dikurangi pajak perusahaan atau pajak perseroan, pajak perusahaan itu pajak tidak langsung, plus laba ditahan plus jaminan sosial. DI adalah PI dikurangi pajak persorangan atau pajak penghasilan, atau disebut juga dengan pajak langsung. Nah, ini adalah saya buat ringkasan cara menghitung pendapatan nasional. Oke, nah sampai sekarang sekian dulu. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu ulangan harian 1. Nah, ulangan harian 1 itu apa materinya? Materinya di pertemuan 2, yaitu tentang pendapatan nasional. Terus di pertemuan ketiga, yaitu materi tentang menghitung pendapatan nasional. Ya, jangan lupa belajar. Cara belajar itu adalah channel YouTube Apedia ini. Materinya di-download, diputar berulang-ulang sampai kamu hafal. Kenapa di-download? Biar tidak memakan kuota. Nah, yang dengar, jadi tolong pelajari, download berulang-ulang. Besok minggu depan, tanggal 10 Agustus, tepatnya hari Senin, kita ulangan harian 1. Sampai jumpa di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Top semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.